Oke, selamat datang kembali di channel YouTube ini. Kali ini saya akan membahas tentang babi ngepet. Apakah itu mitos atau apa ada unsur lain? Misalnya ya karena kepepet faktor ekonomi akhirnya menciptakan hoaks dan narasi mengenai babi ngepet. Dan memang babi ngepet itu sangat kental kaitannya dengan faktor ekonomi. Ya, mengapa? Ya karena babi ngepet itu selalu diasosiasikan dengan pencurian uang secara mistis. Dan tentu saja, mengapa orang mau mencuri uang dengan menggunakan narasi babi ngepet dan lain sebagainya? Tentu saja, faktor ekonomi adalah satu-satunya akses untuk menjadi alasan. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan juga share atau berbagi video ini ke rekan-rekan akademisi lainnya dan semoga bermanfaat. Oke, langsung saja. Fenomena babi ngepet. Ya, akhir-akhir ini kita digegerkan oleh berita mengenai babi ngepet yang ditangkap oleh warga Depok karena dianggap sebagai babi jadi-jadian yang gemar mencuri uang. Lah, babi ngepet ini karena dituduh mencuri uang, itu mungkin kita bisa menyetarakannya dengan koruptor itu ya. Mereka itu wajahnya manusia tapi hatinya kayak babi itu ya. Kemudian dan ternyata ujung-ujungnya terungkap bahwa ini hanyalah rekayasa, manipulasi atau hoax dari seorang ustadz gadungan. Saya mengatakan ustadz gadungan itu kenapa ya? Karena dia merasa memiliki status simbol sebagai ustadz, menghafalkan hadis-hadis, ayat dan lain sebagainya, tapi itu hanya sekedar dijadikan hafalan dan untuk mendapatkan legitimasi. Karena praktiknya, akhlaknya tetap saja menipu orang. Lah, ini jangan sering terkecoh ya dengan penampilan orang atau bagaimana orang itu berbicara, karena realitas itu selalu berkaitan dengan akhlak atau praktik. Sama kayak percuma Anda ngomong cinta sampai mulut Anda berbusa, tapi praktiknya Anda tidak mencerminkan cinta itu sendiri. Muhehe. Oke, jadi fenomena babi ngepet kalau di Indonesia itu menjadi sesuatu yang cukup menarik karena memiliki sejarah dan akar budaya. Lah, sebenarnya bagaimana babi ngepet itu dijadikan sebagai praktik ilmu hitam untuk memperkaya seseorang. Oke, jadi dasarnya itu seperti ini ya. Pesugihan babi ngepet itu dapat dikatakan sebagai suatu praktik kultural. Oke. Dan kita tidak bisa membahasnya dalam ilmu zoologi. Kita harus membahasnya dalam konteks antropologis karena ada kaitan kultural di sana antara orang Jawa, kemudian mistisismenya atau spiritualnya, dan juga budaya masyarakat Jawa. Dalam masyarakat Jawa, babi itu dapat dikatakan sebagai hama. Itu sebelum kedatangan Islam. Setelah kedatangan Islam, lebih parah posisinya babi sebagai binatang yang haram. Jadi sudah dijadikan sebagai hama, diklaim sebagai hama, dan juga dijadikan sebagai binatang haram atau najis. Hama itu mengapa? Ya karena babi itu biasanya muncul di ladang dan merusak pertanian. Kita semua tahu bahwa Jawa, terutama Jawa ya, itu kan pulau agraris. Banyak masyarakatnya itu yang bertani. Sehingga ketika ada binatang atau sesuatu yang mengganggu, maka itu disebut sebagai hama. Dan babi itu salah satunya yang suka mengganggu, terutama tikus, oke? Dan binatang-binatang lainnya tentunya. Jadi dengan kata lain, babi itu memiliki citra buruk itu sudah sejak peradaban petani masyarakat Jawa saat itu. Entah babi, entah celeng, sebutannya terserah. Tapi yang pasti statusnya dia adalah pengganggu para petani atau mereka adalah hama. Jadi tentu saja budaya yang di luar masyarakat Jawa memiliki pemaknaan lain terhadap babi. Misalnya orang Bali atau orang Papua atau beberapa daerah di Indonesia Timur itu menganggap babi sebagai aset. Mengapa? Karena bisa dipelihara dan bisa dikonsumsi. Tentu saja bisa juga dijadikan alat transaksi. Transaksi apa ya? Jual belilah dan sejenisnya. Mengapa kok bisa menjadi alat transaksi? Karena memiliki nilai. Mengapa memiliki nilai? Karena dibutuhkan. Kan gitu logikanya. Jadi babi di wilayah luar Jawa, misalnya di Papua atau di Bali, itu bisa menjadi aset.
Selain itu, masyarakat Indonesia itu juga memiliki masyarakat Tionghoa. Dan tentu saja masyarakat Tionghoa itu menjadikan babi sebagai menu yang sangat disayangkan kalau dilewatkan. Dan kita semua tahu bahwa babi itu sering dijadikan seperti simbol-simbol keberuntungan atau simbol-simbol selebrasi kegiatan-kegiatan tradisional dan lain sebagainya. Babi dan warna merah itu kalau di budaya Tionghoa itu sangat kental dan sering dieksposisikan sebagai binatang ya, atau hewan yang memiliki citra negatif. Kemudian babi itu dijadikan sebagai suatu narasi mistis, sebagai suatu mitos mengenai babi ngepet. Lah, hal ini tentu saja menjelaskan bahwa babi itu memiliki derajat yang rendah, kotor, dan itu diasosiasikan dengan realitasnya memang babi itu suka bermain di lumpur dan bahkan memakan kotorannya sendiri. Dan babi itu mungkin ya, saya kurang kalau yang ini kurang begitu paham benar atau tidaknya. Dengar-dengar katanya babi itu juga kalau berhubungan seks itu sangat brutal dan bahkan trisam dan lain sebagainya. Saya kurang tahu yang bagian ini. Tapi itu semua adalah narasi-narasi yang menjelaskan bahwa babi itu selalu diasosiasikan dengan hal yang buruk. Dan tentu saja karena masyarakat Jawa itu adalah masyarakat yang sangat intim dengan kemistisan, maka jangan kaget kalau hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan negatif seperti pesugihan, pelet, tumbal dan lain sebagainya itu selalu menggunakan hewan-hewan yang dikonotasikan sebagai hewan yang negatif atau beraura negatif atau citranya itu sudah buruk. Jadi babi itu bisa dikatakan itu kalau di masyarakat Jawa secara kultural itu lebih rendah derajatnya daripada anjing. Oke. Dalam tradisi adu bagong di Jawa Barat misalnya, babi itu sangat tidak terhormat kalau dibandingkan dengan anjing, dan anjing itu lebih terhormat. Lah, pertanyaannya, mengapa sih masyarakat Jawa itu bisa menarasikan babi ngepet itu sebagai sosok pesugihan yang praktiknya itu adalah mencuri uang? Praktik ilmu hitam termasuk babi ngepet itu ya, itu adalah orientasinya pengumpulan kekayaan. Dan masalahnya, mengapa orang ingin mengumpulkan kekayaan dengan cara seperti itu? Tentu saja faktornya adalah kepepet masalah ekonomi. Karena nggak mungkin kalau orang itu sudah kaya ya, misalnya dia berdagang atau dia itu saudagar kaya raya, atau dia itu landlord lah, tuan tanah kaya raya, dan dia ngepet, itu kan nggak logis. Biasanya orang-orang yang melakukan praktik-praktik seperti ini itu tentu saja karena dia berada dalam jurang kemiskinan. Dan karena berada dalam jurang kemiskinan, biasanya logikanya itu tidak main, rasionya itu tidak main. Yang main itu adalah nafsunya, keinginannya, kehendaknya. Dan karena mereka memiliki semacam narasi kultural dalam pikirannya, ada jalan pintas untuk memperkaya diri, maka mereka memperkaya diri dengan narasi-narasi mitos babi ngepet itu. Jadi intinya, babi ngepet itu hadir karena ketimpangan sosial ekonomi. Pada masa tanam paksa contohnya misalnya, orang Jawa itu memiliki tingkat ekonomi yang cenderung sama. Ya karena semuanya itu tanam paksa ya semuanya sama. Karena yang punya tanah itu adalah menir-menir Belanda misalnya, maka nggak ada babi ngepet. Oke. Sehingga ketika masa itu berubah, ada yang kaya, kemudian ada yang miskin, dan mereka hidup tinggal bersama. Dan dari sana ada ketimpangan kemiskinan. Yang miskin iri dengan yang kaya dan akhirnya mencari jalan pintas. Jadi kalau kita lihat ya secara objektif ya, ada yang dirugikan dengan tanam paksa karena membuat kita semuanya miskin. Tapi tentunya yang untung itu adalah orang-orang kolonial. Tapi secara kultural kita itu menjadi semakin komunal, menjadi semakin dekat dan tidak mencuri satu sama lain. Itu sih positifnya. Kemudian dalam sistem kolonial Belanda dulu itu ya, yang cukup rasis dan juga diskriminatif, ya tentu saja ada cara agar seorang pribumi itu naik kasta atau naik kelas agar diakui oleh orang-orang Belanda. Yang pertama, ya dia harus memiliki darah biru atau darah bangsawan. Dia
berasal dari keluarga bangsawan atau orang-orang priayi ya, kalau istilahnya orang Jawa itu menyebutnya. Dan yang kedua, kalau pengen naik kasta, ya Anda harus kaya. Lah, menjadi kaya ini yang tentu saja membuat masyarakat Jawa itu cenderung mencari jalan pintas. Jadi hanya segelintir orang yang memiliki prasyarat itu. Anda bisa lihat di novel atau di film tentang penjajahan Belanda atau tentang cerita-cerita yang ada kaitannya dengan era-era penjajahan Belanda. Ada orang pribumi itu yang masih memiliki nilai atau masih dipandang oleh orang Belanda, ya orang bangsawan dan orang kaya. Sisanya ya hanya cecunguk-cecunguk, mereka itu dianggap kelas bawah. Jadi menjadi kaya itu bisa ditempuh, terlepas apakah kekayaan itu benar-benar didapat atau tidak. Dan orang Jawa menggunakan babi ngepet sebagai cara atau praktik pesugihan. Jadi praktik-praktik pesugihan itu tentu saja intinya sangat dipengaruhi oleh suatu krisis ekonomi. Dan biasanya krisis-krisis ekonomi itu kemudian membawa semacam pegangan ya, kayak jimat atau benda-benda mistik untuk menyembuhkan kecemasan dia, apakah itu berhasil atau tidak. Jadi ada kaitan antara mengapa masyarakat Jawa itu sering menggunakan benda-benda mistik yang diyakini mereka itu membawa keberuntungan atau membawa derajat atau membawa status atau membawa penghormatan dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk atau manifestasi dari kecemasan mengenai ketidakpastian dari faktor-faktor spiritual itu yang tidak bisa mematerialisasikan keinginan dari orang itu secara langsung. Makanya orang yang membawa pegangan seperti itu ya, kayak benda-benda jimat dan lain sebagainya, itu merasa optimis, percaya diri dan lain sebagainya. Dan tentu saja itu membawa kekuatan dari internalnya dia untuk mensukseskan kehendaknya dia. Oke? Dengan ketimpangan sosial ekonomi yang besar itu ya, ada orang kaya itu ya karena krisis, ada pula yang mengalami kemiskinan, bahkan pemiskinan. Ya banyak hal yang terjadi ketika masa penjajahan Belanda itu ya. Jadi tidak bisa orang itu kaya secara stabil karena ada praktik-praktik dari kolonial Belanda itu yang memungut pajak terlalu besar dan lain sebagainya, merugikan, sehingga akhirnya ada proses pemiskinan. Jadi ujung-ujungnya ketika orang berada dalam jurang kemiskinan, nah isu yang dinarasikan itu adalah mengkambing hitamkan babi ngepet. Jadi babi ngepet itu adalah pelarian dari krisis ekonomi. Lah, terus kaitannya itu dengan babi ngepet yang ada saat ini ya sangat lekat. Mengapa sih orang itu ingin mendapatkan legitimasi si ustadz itu? Ya dengan mendapatkan legitimasi, dengan mendapatkan kepercayaan orang-orang, maka orang-orang akan semakin sering datang ke rumahnya dia dan memberi dia amplop. Dan itu memang pekerjaan orang-orang yang hanya mengandalkan status seperti itu. Mereka mengandalkan makanan dari acara selamatan, bancaan dan lain sebagainya. Mereka mengandalkan penghasilan dari orang-orang yang meminta konsultasi atau menjadi guru spiritual bagi orang-orang. Mereka mendapatkan amplop dan lain sebagainya. Dan untuk mendapatkan semacam legitimasi seperti itu, kepercayaan orang-orang, maka dia harus membuat semacam praktik-praktik. Dan disitulah istilah kambing hitam pada babi ngepet terjadi. Sama kayak hoax. Ketika orang melemparkan hoax, maka orang akan mempercayai apa yang diarahkan oleh pelempar hoax itu. Dan tentu saja kambing hitam itu ada dalam struktur mitos manapun. Misalnya ya, Nyi Loro Kidul misalnya. Mitos Nyi Loro Kidul itu sebenarnya digunakan oleh Mataram setelah Sultan Agung 2 kali gagal menyerang Batavia. Dan ratu yang dipercaya bertahta di pantai selatan itu diklaim sebagai permaisuri para raja Mataram. Jadi jangan kaget,
Mengapa kita itu diberikan narasi jangan pergi ke selatan karena di sana ada Nyi Loro Kidul? Ya karena agar kita tidak pergi ke selatan. Mengapa kita tidak pergi ke selatan? Ya karena mungkin di sana wilayah kekuasaan suatu kerajaan dan lain sebagainya, sehingga kita tidak bisa menguasainya. Atau contoh lain, mengapa kok kita tidak dibolehkan ini oleh orang yang menarasikan itu? Tentu saja ada maksud di baliknya. Jadi ketika suatu narasi disampaikan, dilemparkan, akan menjadi suatu mitos. Dan mitos itu memiliki fungsi sebagai alat kekuasaan bagi orang yang menarasikannya. Contoh lain misalnya, Pak Karno mengatakan banyak anak, banyak rizki. Akhirnya itu menjadi mitos, menjadi suatu narasi kultural. Masyarakat akhirnya manak seake-ake ini. Dan tujuannya Pak Karno apa? Agar Indonesia menjadi bangsa yang besar dan tidak mudah ditundukkan lagi. Jadi setiap hal yang dilemparkan itu selalu memiliki narasi tertentu di baliknya. Mengapa seseorang tidak boleh duduk di seorang perempuan atau gadis tidak boleh duduk di pintu, atau mengapa tidak boleh membuka payung di dalamnya? Itu pasti memiliki fungsi, dan fungsi itu yang selalu berkaitan dengan kepentingan orang yang menarasikannya. Di era yang lebih modern, ya budaya populer terutama, itu justru melanggengkan mitos-mitos ini. Era Orde Baru misalnya, banyak film dan pop culture yang menceritakan tentang babi ngepet hingga beragam makhluk jadi-jadian lainnya. Ya kayak film-film yang mengangkat tema-tema babi ngepet dan lain sebagainya, sehingga itu akhirnya menjadi suatu keniscayaan dan menjadi suatu budaya. Dan ketika menjadi suatu budaya, maka orang yang terjerat oleh atau tersandra oleh mitos-mitos itu akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang memanfaatkan mitos-mitos itu. Contohnya ya si ustadz itu tadi. Karena masyarakat itu percaya dengan babi ngepet, maka sang ustadz itu menciptakan narasi babi ngepet. Tujuannya apa? Kepentingannya sendiri. Sama kayak saya bilang ke anak saya, jangan misalnya kalau malam itu tidur saja, jangan keluar kamar. Ya tujuannya apa? Agar dia tidak mengintip hubungan suami istri, seorang ayah dan ibu. Dan yang digunakan kambing hitamnya siapa? Ya, hantu lah, kuntilanak lah, genderuwo dan lain sebagainya. Jadi kehadiran makhluk mistis dan lain sebagainya dalam suatu mitos itu adalah alat kekuasaan. Intinya seperti itu. Itu saja yang bisa saya katakan, dan thanks for watching.